Kembali lagi di channel Bunda Ari. Di video aku kali ini aku mau sharing ke teman-teman pengalaman bagi pemula untuk buka toko ATK ya teman-teman. Aku sudah pernah posting video aku yang pertama, aku berbagi cerita ke teman-teman tentang persiapan aku mau buka toko ATK di dalam rumah, oke ya teman-teman. Kemudian di video aku yang kedua, aku posting tentang menjabarkan semua peralatan toko ATK yang akan aku jual, mulai dari etalase pertama sampai full ke bawah sampai 4 itu, kemudian ada di rak besi, kemudian ada kertas buka juga, itu sudah aku share di video aku yang kedua. Dan di video aku kali ini sharing ke teman-teman, aku buka toko ATK itu di pertengahan bulan Desember, kalau tidak salah di tanggal 26 Desember 2023. Nah, waktu itu aku tidak ada persiapan untuk buka toko yang semestinya ya, hanya di dalam rumah waktu itu. Nah, memang rencananya itu mau buka toko, akan tetapi memang kita itu minim budget ya waktu itu. Kemudian akhirnya aku buka toko itu di depan rumah seperti ini ya, di depan pintu ya teman-teman, seperti ini bisa dilihat ya teman-teman. Kemudian berjalannya 1 minggu itu belum ada satupun pembeli, tapi waktu itu bukan hanya aku dorong aja etalasenya, tetapi aku bikin tulisan di kardus bekas ya teman-teman, aku tempel di tembok depan rumah aku bahwasanya aku tuh jualan alat tulis sekolah ya. Kemudian perjalanan waktu 1 minggu itu memang belum ada satupun pembeli ya, mungkin karena juga baru awal jualan. Kemudian yang kedua ya, belum seberapa terlihat juga kalau aku itu jualan ATK, karena memang hanya di depan pintu, tetapi di dalam rumah, bukan di luar pintu ya, di luar rumah seperti pada umumnya. Karena memang sudah ada banyak barang, agak susah untuk mendorong etalasenya keluar. Nah, dalam waktu 1 minggu itu aku bercerita kepada suamiku bahwasanya aku jualannya kok sepi gitu. Kemudian karena memang aku mengeluh pada suamiku bahwasanya tidak bisa mendorong etalase ke depan rumah. Kemudian suamiku mengatakan, ayo kita pikirkan bersama-sama bagaimana caranya untuk bisa terlihat ataupun mencari suatu inisiatif agar tetap toko ini terlihat kalau aku tuh jualan toko ATK, seperti itu ya teman-teman. Dan setelah suamiku berpikir beberapa hari sambil berjalan, kita berpikir sama jalannya 2 minggu itu, kemudian suamiku punya pemikiran, bagaimana kalau semisal jendela di rumah itu dibuka. Jadi kan di rumah aku itu ada 3 jendela seperti ini ya teman-teman, ada jendela di atas, coba lihat contohnya. Nah, gambarnya seperti itu. Jadi yang kanan dan yang kiri itu dibuka, yang tengah itu dilepas. Nah, itu inisiatif suamiku waktu aku sudah berjalan 2 minggu, tetapi masih belum ada pembeli satupun ya. Nah, waktu itu sudah diperbaiki oleh suamiku jendelanya, kita cobalah seperti itu. Alhamdulillah di awal pembukaan ketika sudah dirombak seperti itu, ada satu pembeli di awal bulan Januari teman-teman ya. Dan itu pembeli pertama, di mana itu ya cukup lumayan lah, dapat uang 25.000. Itu sudah sangat bersyukur sekali karena ada rezeki yang sudah masuk ya teman-teman. Nah, kemudian jalannya 2 minggu itu di awal Januari itu sudah ada pembeli satu. Nah, mulai dari situlah ketika sudah membuka toko di renovasi yang kedua, alhamdulillahnya sudah mulai stabil untuk penjualan ATK aku ya. Alhamdulillah, meskipun tidak setiap hari ada pembeli, akan tetapi selalu ada aja pembeli, walaupun itu hanya pulpen satu ataupun penghapus seperti itu. Setidaknya ada orang yang tahu bahwasanya aku sudah buka toko ATK, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian sini mau cerita ke teman-teman bahwasanya perhitungan aku di bulan Januari, di pendapatan aku bulan Januari itu seluruhan secara kasarnya ataupun murni, pendapatan kotor aku sebesar 600.000 rupiah, itu keseluruhan di akhir bulan Januari. Nah, kemudian di
bulan Februari, alhamdulillah pendapatan aku sudah mulai meningkat jadi Rp700.000. Bagi pemula yang sederhana jualan ATK di dalam rumah dengan pendapatan yang seperti itu sudah lumayan besar ya teman-teman. Dan kenapa aku mau sharing ke teman-teman? Aku mau motivasi teman-teman ataupun ibu rumah tangga yang memang ingin membuka usaha akan tetapi takut dengan budget yang minim. Ya, waktu itu memang bisa dikatakan aku total untuk etalase, rak besi, kemudian untuk peralatan-peralatan yang aku beli yang udah aku share ke video aku yang kedua itu sekitaran 8 juta rupiah ya teman-teman. Nah, dengan pendapatan aku selama 2 bulan kemarin itu juga alhamdulillah dengan pemula yang dengan barang yang sedikit ya, dengan 1 bulannya pendapatan kotornya 600 dan juga 700.000 itu sudah lumayan untuk diputar kembali untuk menjual membeli peralatan yang sudah terjual. Oke teman-teman, aku di sini mau motivasi ke teman-teman bahwasanya eh, untuk mau jadi bisnis ataupun usaha untuk ibu rumah tangga yang pemula itu yang pertama memotivasi diri sendiri. Memotivasi diri sendiri itu secara sadar ataupun tidak sadar kita harus memotivasi diri kita agar semangat untuk niat kita berbisnis ataupun buka usaha. Yakinkan diri kita sendiri bahwa kita itu bisa ataupun kita itu mampu untuk membuka usaha agar kita tidak bergantung dengan orang lain ataupun untuk bisa bangkit ya, bangkit untuk diri kita sendiri sebagai ibu rumah tangga walaupun kita di rumah kita itu bisa kok untuk eh, ada usaha yang lain. Oke. Dan yang kedua yaitu konsisten. Jadi kita harus konsisten dalam pengeluaran ataupun pemasukan, kemudian juga untuk mencatat semua barang-barang yang keluar dan masuk agar kita tahu apa saja barang-barang yang keluar, kemudian apa saja barang-barang yang masuk yang sudah kita beli. Jadi pengeluaran kita akan tetap stabil ya teman-teman. Yang ketiga, teman-teman harus bekerja keras karena memang tidak semudah yang kita bayangkan. Biasanya kita buka usaha langsung ada pembeli itu tidak. Kita harus sabar juga ya teman-teman. Aku aja 2 minggu itu belum ada pembeli. Baru di awal Januari itu ada 1 pembeli dan itu pun juga tidak setiap hari. Kita tidak langsung instan untuk mendapatkan pembeli ataupun mendapatkan suatu penghasilan. Akan tetapi yang namanya usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Oke teman-teman. Dan yang keempat, teman-teman berani mengambil resiko. Mengambil resiko apa? Yang namanya pembisnis ataupun usaha itu memang tidak selalu ada pembeli ataupun terkadang kita mungkin aku saja di awal Januari ataupun di Februari ini banyak sekali pembeli semisal kita sudah mendapatkan keuntungan kotornya semisal segitu ya 600 ataupun 700.000 akan tetapi kita tidak tahu 1 bulan ke depannya apakah mulai stabil lagi ataukah kita mendapatkan penurunan dalam penjualan kita itu tidak akan pernah tahu. Akan tetapi jangan lupa kembali lagi di prinsip kita yang ketiga, apa, bekerja keras ya teman-teman. Jadi tetap aja semua itu berkesinambungan, memotivasi diri, kemudian konsisten, ketiga bekerja keras, dan kemudian berani mengambil resiko. Semua itu adalah suatu prinsip ketika kita mau membuka usaha, terutama bagi pemula ataupun ibu rumah tangga seperti aku ya teman-teman. Jangan pernah berkecil hati ya, tetap semangat, kita pasti bisa kok. Oke. Nah, sampai sini aja dulu ya teman-teman berbagi ceritanya, sharing dan ceritanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar tidak pernah ketinggalan notifikasi video dari aku. Oke, sampai jumpa dan next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.